Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas tentang undang-undang PPN ya. Karena sejauh ini banyak juga yang wajib pajak yang sudah PKP setelah dikukuhkan menjadi PKP malah tidak melaporkan pelaporan PPN per bulannya ya. Jadi nanti ketentuannya seperti apa dan bagaimana sih jika teman-teman sudah menjadi PKP, apa kewajibannya, nanti kita akan bahas di video kali ini. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak ya, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Rudy Konsultan Pajak buat jasa konsultan pajak untuk pelaporan pajak bulanan, tahunan, ataupun semua yang berkaitan dengan perpajakan ya. Silakan teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah jika memang ada sesuatu problem atau kendala ya, atau mungkin bisa langsung WhatsApp ke WhatsApp saya pribadi langsung. Nanti kalau memang saya sempat langsung saya balas di hari itu juga. Oke, ini adalah saya kutip dari dtcnews.co.id. Jangan lupa ya, setelah dikukuhkan menjadi PKP, wajib pajak wajib lapor SPT masa PPN. Saya kutip dari dtcnews.co.id bahwa wajib pajak perlu memahami ya kembali bahwa begitu setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka ikut serta pula dalam kewajiban melaporkan SPT surat pemberitahuan atau SPT masa PPN. Dijen Pajak yaitu DJP memberikan contoh apabila wajib pajak telah ditetapkan sebagai PKP pada September tahun 2022, maka sejak bulan tersebut yang bersangkutan sudah wajib lapor SPT masa PPN. Ketentuan soal kewajiban pelaporan SPT masa PPN ini tertuang dalam pasal 3A Undang-Undang 42/2009 tentang PPN. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengajuan PKP, baru pengajuan SPKP ya, terus kemudian SPKP-nya atau surat ketetapan pengusaha kena pajaknya itu sudah keluar misalnya di masa September, maka bulan depannya di masa Oktober teman-teman harus wajib lapor PPN. Yang kita tahu adalah untuk pelaporan teman-teman bisa menggunakan media web ya, webstrip e-faktur.pajak.go.id. Kemudian untuk permohonan nomor seri faktur pajak teman-teman bisa pengajuan melalui Innova. Oke, kita lanjut ya. Pesan pengingat soal kewajiban PKP atau melaporkan SPT masa PPN ini disampaikan oleh DJP lantaran adanya implikasi yang bakal menimpa PKP apabila kewajiban pelaporan SPT masa tidak dijalankan. Salah satunya PKP akan tidak bisa mendapatkan nomor seri faktur pajak atau tidak bisa permohonan nomor seri faktur pajak ya. Jadi syarat permohonan nomor seri faktur pajak itu sendiri, ketika teman-teman sudah PKP dan belum melaporkan SPT 3 masa sebelumnya, teman-teman tidak bisa mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak. Di syarat untuk permohonan nomor seri faktur pajak pastikan 3 masa sebelumnya itu sudah teman-teman laporkan. Terus kemudian di mana SPKP juga setelah SPKP itu keluar atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, teman-teman juga wajib ini ya melaporkan sampai dengan masa 3 bulan ke depan ya. Jadi terus agar bisa permohonan nomor seri faktur pajak. Nah, terus kemudian seorang netizen dari Twitter melemparkan pertanyaan kepada DJP lantaran pihaknya sebagai PKP tidak bisa mendapatkan nomor seri faktur pajak. Ternyata usut punya usut setelah dikukuhkan pada pada masa Juni 2022, PKP tersebut belum pernah melaporkan SPT masa PPN hingga September. Jadi Juni, Juli, Agustus, dan September. Jadi belum lapor, ada 4 bulan ya yang belum dilaporkan. Jadi
Sebelum pastikan dulu untuk teman-teman yang mau pengajuan nomor seri faktur pajak, pastikan dulu untuk 3 masa sebelumnya sudah dilaporkan ya. Dan kalau misalnya teman-teman telat perlaporannya pun teman-teman akan dikenakan sanksi ya. Sanksinya itu 500.000 untuk tidak melaporkan PPN meskipun statusnya nihil. Jadi sayang banget ya. Jadi untuk teman-teman yang mau pengajuan PKP, jadi harus setelah PKP itu setelah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, pastikan tertib untuk laporannya agar tidak terkena sanksi. Sebagai informasi, pada pasal 15 ayat 4 Peraturan Ditjen Pajak Per 03/PJ tahun 2022 dan Per 11 BJ tahun 2022 mengatur bahwa nomor seri faktur pajak hanya diberikan kepada PKP yang memenuhi 3 syarat. Nah, jadi nomor seri faktur pajak itu akan diberikan untuk PKP yang memenuhi 3 syarat ya. Untuk yang pertama, teman-teman pastikan dulu setelah pengajuan PKP terus kemudian PKP kan biasanya prosesnya 1 hari ya, atau surat ketetapan pengusaha kena pajak itu 1 hari prosesnya setelah jadi. Setelah itu teman-teman pastikan dulu mengajukan permohonan kode aktivasi dan password ya. Terus kemudian yang keduanya memiliki akun PKP yang telah diaktifasi. Nah, aktivasi itu sendiri teman-teman nanti bisa cek melalui Innova ya. Jika teman-teman masuk ke menu Innova terus masukin NPWP dan password yang biasanya diberikan oleh KPP, biasanya kalau nggak salah 8 digit angka dan huruf ya yang tidak teratur. Nah, itu teman-teman bisa untuk login ke Innova. Terus yang ketiganya adalah PKP yang telah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir sesuai dengan kewajiban yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP pengajuan permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, itu aja. Yang 3 adalah mesti wajib ya. Jadi yang pertama untuk sudah punya kode aktivasi dan password. Terus kemudian yang kedua adalah akun PKP-nya sudah diaktifasi, dan yang ketiga adalah sudah melaporkan 3 masa pajak sebelumnya. Terhadap PKP yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum ada kegiatan usaha, sebenarnya cukup melaporkan nihil melalui ini ya, web e-faktur dalam SPT masa PPN setiap bulannya. Dengan begitu kewajiban PKP untuk melaporkan SPT masa PPN sudah terpenuhi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah bikin PKP atau sudah dikukuhkan PKP, ada transaksi ataupun tidak ada transaksi, wajib lapor setiap bulannya. Kalau enggak, sanksinya 500.000 ya teman-teman. Jadi itu seputar SPKP ya, atau jika teman-teman setelah dikukuhkan menjadi PKP, teman-teman wajib melaporkan PPN setiap bulannya. Itu entah itu ada transaksi atau tidak ya, agar tidak dijauhkan dari sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum gua closing, untuk teman-teman yang suka dengan video ini atau rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian ya, atau bisa kasih jempol ke atas. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Untuk teman-teman yang mungkin ada trouble di perpajakan atau mungkin di aplikasi perpajakan, teman-teman bisa WhatsApp ke WhatsApp kami. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.